Oke, cek suara Kak Ditra masuk nggak? Masuk ya. Oke, Masuk, kita Kak. mulai sekarang Masuk. aja ya. Ya, Mulai Kak. sekarang aman? Oke, share screen-nya udah muncul kan ya? Sudah, Kak. Ya, Kak. Oke, kakak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Kita udah hampir satu pekan Baik, ya, belum Kak. ketemu. Baik, Kak. Oke, untuk tuh kemarin ada tugas nggak pekan lalu? Ada. Ada. Ada, sudah dikerjakan? Sudah. Bisa. Ada kendala nggak? Tuh untuk tugasnya? Nggak ada sih, Kak. Aman ya? Gak ada, Kak. Oke. Aman. Mau dibahas atau lanjut dulu? Dibahas. Oke, kita cek ya untuk yang pertemuan kedua. Kemarin ada di bagian ini ya. Oke, Oke, kita berdoa dulu sembari kita eh, buka filenya. Berdoa sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoanya selesai. Oke, ini ada tugasnya yang kemarin ya. Ya, Oke, berdoanya sudah. Jelas nggak suaranya? Atau ada noise dari luar gitu? jelas. Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, kita bahas dari nomor yang satu terlebih dahulu. Ada pecahan 7/18 ditambah 5/18. Berarti karena pecahan untuk penyebut sama, kita tidak perlu menjumlahkan bagian penyebutnya, tapi cukup pembilangnya saja. Berapa hasil yang teman-teman dapatkan? 12 per 12 18. per 18. Oke, 12/18. Apakah bisa disederhanakan menjadi bentuk yang lebih Bisa. sederhana? Jadi Bisa berapa? Bisa. 2/3. 6. 2/3. Bagi 6. Davi dapat. Oh ya, maksudnya dibagi 6 ya. Kalau Ya, dibagi 6 jadinya 2/3. Oke, sip. 3. 3. Jadi sama-sama dibagi 6. Oke, betul. Untuk yang nomor 2, 16/24 dikurang 7/24. Berarti, 9 per 24. 9/24 apakah bisa disederhanakan Bisa. Bisa. jadi berapa? Dibagi 3. Dibagi 3. Sakila dibagi 3 juga sama. Dibagi 3 juga, iya. 9 bagi 3 berapa? 3 per 8. 3 per 3 8. per 8. Nah, ini 8. sudah menjadi bentuk yang paling sederhana yang Mana? gitu ya. Oke, lalu untuk berikutnya yang nomor 3, bagaimana cara mengerjakannya? 12 dikali Di 8 dulu. Kali 9 Dua dulu. belas dikali 9 dikali 12 kali 9 dulu. Oke, 9. 12 kali 9 dulu hasilnya berapa? 108. 108. Oke, berarti 108 dikurang 36. Berapa 36. hasilnya? 2. 72. 72. Oke, good. 2. Benar. Sama ya jawabannya. Oke, nomor 4. Yang dikerjakan yang mana dulu? Kali Yang Kali dikali. dulu. 3 kali 2, 10. 20. 10. Setelah itu, yang mana 60. dulu? Ditambah 15. Tambah 15. Berarti sama dengan berapa? 60 60 ditambah ditambah 15. 15 75. dibagi Dibagi 5. 5. Sama dengan 75 dibagi 75 dibagi 5. sama 5. dengan Sama dengan 15. 15. 15. Oke, sama semua ya jawabannya. Oke, kalau yang nomor 5 gimana? Pizza dipotong 12 bagian. Davi memakan 4 bagian dan Sakila memakan 3 bagian. Berapa bagian yang tersisa kalau 2. Kak Ditra 2. punya pizza 12 potong ya? 1, Ya, 2, 3, 4. Wah, jadi kecil lagi ya. Ini berapa nih? Ini baru 8 ya? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi nih. Kita ambil sini deh. Nah, ada 4 bagian dan 3 bagian. Berarti sisanya berapa bagian? Sisanya ada 5.
Kalau dibentuk Hmm. pecahan jadinya gimana? Jadinya 12 per dua Jadinya belas 12 dikurang 4 per 12  4 per dikurang Dikurang 12. punyanya Sakila 3 3 per per 12. 12. 3 per Nah, 12. hasilnya nanti jadi 5 per 2, 5/12. 12. 12. Ya bisa sampai sini? Bisa, Kak. Ya, Bisa. yang nomor 6 gimana? 2 per 5 dan 7. 2 per 7. Mana yang paling besar? Eh, 2/5 lebih besar daripada 2/7. Sakila, jawabannya berapa? Sama, Kak. 2 per 5 Sama. lebih besar. 2 per 5 lebih besar dari 2 per 7. Apa 7. alasannya? Karena Karena penyebutnya lebih kecil. Nyebutnya lebih kecil. Lebih kecil. pembilang sama ketika penyebut kecil nilainya Besar. lebih besar. Lebih besar. Oke. Bisa ya sampai sini untuk menjelaskan alasan yang nomor 6. Oke. Kalau ini yang nomor 7 nggak perlu buat soal cerita. Coba kalau kita selesaikan jadinya gimana? Yang nomor 7 ini. Nomor tuh Hmm. Berarti 8 kali 12 dulu kan ya? 8 kali 12. Iya. Ya, Nah, hasilnya berapa? 96. 76. 96 dikurang 96 dikurang 36. 36. Berapa hasilnya? 60. 60. Sama nggak? Davi dan Sakila hasilnya gini. Sama, Kak. Sama, Kak. Sama ya. Oke, kalau yang nomor 8 salahnya ada di mana? Salahnya karena penyebutnya Penyebutnya ditambah. ditambahin. Harusnya 7 Harusnya per 10, 7 per 10 10 gitu kan ya. Penyebutnya tidak perlu ikut di jumlahkan. Oke, jumlah. bisa ya berarti sampai sini. Bisa, Kak. Oke, mau di SS nggak pembahasannya? Boleh. Coba SS. Bisa nggak nge-SS di laptop? Bisa, Kak. Davi, Bisa. toolsnya bisa pakai itu ya? Oh, ada. Kalau punya kalian pakai apa toolsnya? Klik apa maksudnya? Biasanya setiap device beda-beda. Ada yang udah ada tanda screenshotnya, ada yang pakai Windows Shift S, ada yang pakai, saya lupa satu lagi itu yang Windows PRTCS deh kalau nggak salah itu. Oke, sudah di screenshot ya? Sudah? Ya, Kak. Sudah, Kak. Oke, kalau begitu kita akan ganti materi. Sebenarnya kalau ada sisa waktu gitu ya, saya selain apa namakan menekankan dasarnya, nih yang punya kalian punya nih kurikulum dari yang sudah dikuasai, yang sudah menengah dan yang membutuhkan itu saya sesuaikan. Tapi sebenarnya saya ada kurikulum pendamping gitu ya yang berdasarkan apa namanya? eh kelas kalian. Karena kan sebelumnya kelas 8 kan ya. Iya, Kak. Ya. Nah, rencananya kalau nanti ada sisa waktu dan nanti lancar belajarnya dan gak keberatan kita bakal bahas yang pendamping. Pendamping itu yang sesuai materi di sekolah gitu. Tapi kita buka dulu untuk yang sesuai ini dulu ya, sesuai dengan diagnostik. Nah, kalau udah lancar baru saya pindah ke pendamping kurikulum. Yang pendamping kurikulum itu materinya nanti kita chapter 1 bahasnya perpangkatan. Kan kemarin kita udah ulas sedikit gitu ya terkait perpangkatan. Tapi nanti akan lebih diperdalam di bagian kurikulum pendampingnya. Gitu ya. Oke. Tapi di sini Kak Ditra sambil lihat perkembangan dari kalian berdua. Oke. Di sini kita akan mengulas kembali dari bilangan desimal gitu ya kan. Kemarin kita sudah belajar pecahan ya. Sudah belajar pecahan, berarti setelah pecahan itu pasti akan ada yang namanya bilangan desimal. Akan membahas kembali nilai tempat, ada pecahan per sepuluhan hingga per seratusan. Jadi kalau kemarin kita di rumah tempat itu kan ada ribuan, ada ratusan, ada satuan, ada puluhan dulu, sorry. Terus ada satuan. Nah, sebenarnya ada yang lebih kecil dari satuan. Ada yang lebih kecil itu namanya persepuluhan. Persepuluhan.
Nanti ada yang lebih kecil lagi, perseratusan. Setelah perseratusan ada apa lagi? Ada per ribuan. Dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi ada bilangan yang lebih kecil lagi dari yang sudah kita kenal dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Di atas ribuan masih ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, ada jutaan, dan seterusnya. Oke? Kemarin untuk yang nilai tempat ini masih aman kan ya? Nah, Nih. selanjutnya kita akan bahas si dia nih. Ada si persepuluhan, ada si perseratusan. Nanti untuk peribuan ini menyusul gitu ya. Eh, Ketika sudah paham sama perseratusan sama persepuluhan, insya Allah yang peribuan akan mengikuti. Seperti sama halnya ketika belajar satuan, puluhan, dan ratusan, ribuan, dan seterusnya itu akan mengikuti juga gitu ya. Nah, sebagai pemanasannya, di sini ada angka koma yang ada di kehidupan nyata. Di mana sih biasanya kita menemukan angka koma di kehidupan nyata? Contohnya, kita kalau belanja di supermarket gitu kan, kita akan melihat angka, misalkan beli apel dengan berat 0,75 kilogram dengan harganya 12.550 sen gitu ya. Jadi kan masih ada berat sen di belakangnya. Nah, kenapa sih angka di belakang koma itu tidak boleh diabaikan gitu? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa tebak dulu nggak? Kalau angka di belakang koma itu nggak boleh diabaikan. Biar dia lebih akurat gitu ya. Oh, Oke? Jadi biar lebih oke Kak. akurat. Kitanya nggak rugi kalau jualan. Misalkan kita sebagai penjual, dan ketika kita tidak memperhatikan koma di belakang, itu kan akan terjadi selisih pada pendapatan kita gitu ya. Nah, itu salah satunya. Terus sebenarnya kalau di pembelinya untung nggak ya? Untung misalkan dia dihargainya ternyata lebih rendah gitu, karena koma di belakangnya tidak diambil. Tapi kalau bisa rugi juga sebagai pembeli kalau ternyata pembulatannya itu tuh yang diambil yang pembulatan ke atas. Jadi kan harganya pasti lebih lebih mahal. Nah, sebagai contoh, ini kita beli apel 0,75 kilogram. Gak sampai 1 kilogram kan? Pasti beda harganya dengan yang 1 kilogram. Kayak gitu. Nah, tujuannya itu nanti apa? Teman-teman itu harus bisa tahu nih, sebenarnya bilangan desimal itu bentuknya seperti apa dan memiliki makna apa kayak gitu ya. Terus yang kita sudah pelajari dari pecahan, itu nanti kita akan ubah ke bentuk desimal. Dari desimal kita bentuk juga menjadi pecahan. Pecahan yang bagaimana? Pecahan yang bentuknya persepuluhan dan perseratusan. Jadi kita hanya menggunakan per 10 dan per 100 untuk mula-mula sebagai pengenalan bentuk desimal. Lalu kita akan mengurutkan bilangan desimal, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan garis bilangan. Dan habis itu kita nyelesain operasi penjumlahan dan pengurangan dari desimal, baru nanti kita akan cari melalui soal cerita. Nah, sederhananya gimana? Desimal itu cara menulis bagian yang misalkan kita satu punya satu kesatuan yang utuh, kayak tadi kita punya apel 1 kilogram itu kan utuh 1 kilo gitu ya. Tapi kita karena ambil apelnya beberapa bagian, timbangannya jadi berkurang. Nah, itu yang dia nanti muncul komanya gitu, tidak berat 1 kilogram. Jadi angka setelah koma itu menunjukkan bagian yang lebih kecil dari satu. Jadi kan kita tahu paling kecil itu satu, tapi di bawah satu itu ada yang bentuknya koma-komaan atau desimal. Sampai sini untuk pembelajarannya kira-kira sudah siap? Siap Kak. Siapa? Ya, lanjut ya. Oke, desimal itu apa? Bilangan dengan tanda koma. Kalau persepuluhan itu berarti satu utuh dibagi 10. Sedangkan kalau perseratusan, satu utuh dibagi dengan 100. Bedanya itu. Kalau perseribuan berarti dibaginya 1000. Per 10 ribuan itu berarti dibagi 10 ribu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, nilai tempatnya itu buat apa? Buat menentukan nilainya gitu ya. Contoh, ada 0,7 diperoleh dari 7 per 10. Ada 0,07 diperoleh dari 7 per 100.
Ya. Jadi ketika dibagi dengan 10, angka satuan. Ingat ya, angkanya harus satuan, nggak boleh puluhan. Kalau angkanya satuan dibagi dengan 10, itu akan memperoleh 0,7. Jadi di belakang komanya cukup satu angka. Beda halnya dengan 100. Kalau dia dibagi 100, belakang komanya ada dua angka. Jadi sesuai dengan dibaginya. Lalu Kak, kalau dibagi 1000 gimana? Ya berarti kalau dibagi 1000 ada berapa nolnya? 3. Berarti dia ada 3 angka di belakang koma. Berarti 0,127 gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3 di belakang koma. Angka terakhir itu angka yang diminta di bagian pembilang. Sampai sini kebayang bentuknya? Kebayang, Kak. Bayang Kak. Jadi kalau Kak Ditra punya 6 per 100, ya berarti 0, ada 2 kan? 1, 2. 0, 6. Ada 1, 2. Gitu ya. Jadi kalau nanti dibagi 1000, ya otomatis dia ada 3 di belakang koma. 1, 2, yang ketiga itu angka yang diminta, 6. Gitu ya. Oke? Oke, Kak. Oke Nah, Kak. lalu apa bedanya dengan kalau di belakang komanya misalkan ini ada 2, tapi belakangnya 0. Nah, kalau 0 ini biasanya sering dibuat menjadi pembulatan gitu ya. Jadi nilai 70 per 100 itu kan 0,70 gitu ya, dari 70 per 100. Ternyata 70 per 100 ini bisa disederhanakan teman-teman. Disederhanakan berapa? Dibagi 10 gitu ya. Ketika dibagi 10 hasilnya 7 per 10. Sedangkan 7 per Hmm, 10 itu nilainya adalah 0,7. 7. Jadi, 7. kalau teman-teman punya 0,50 itu akan setara dengan 0,5 gitu ya. Enggak. Jadi 0 ini bisa dianggap tidak ada gitu ya. Karena nilainya dia senilai atau sebanding gitu ya, maka kita bisa menggunakan cukup ini saja. Tapi beda halnya kalau di belakangnya 52 gitu ya. Nah, 2 ini nggak boleh dihilangkan. Harus selalu dibawa. Kebayang untuk nanti ke depannya belajarnya? Kebayang, Kak. Paham? Bayang Kak. Paham ya? Paham. Nah, pokoknya intinya kalau belakangnya 0 boleh nggak dibawa. Di-delete gitu ya. Jadi kita cukup ambil satu angka. Ambil yang paling sederhananya. Oke. Sekarang kita akan mengingat pecahan persepuluhan. Satu yang utuh dibagi 10 bagian. Jadi, kalau kakak punya 3 dari 10 bagian yang diarsir, itu akan menjadi 3 per 10. Maka nilai desimalnya adalah 0,3. Dapat dari mana sih, Kak? 0,3 itu sebenarnya ada caranya. Kalian kenal yang namanya pembagian Porogafit nggak? Pembagian Porogafit. Pernah lihat, pernah dengar namanya nggak? Enggak. Nggak Enggak ya? pernah, Kak. Bentuknya Enggak. yang kayak gini. Oh, pernah. Oh, Kalau pernah. bentuk kayak gini pernah. Nah, ini sebenarnya namanya pembagian porografit. Kalau kalian nyebutnya apa? Apa ya udah pakai aja gitu. Yang mana nih? Ya. Aku Ada. nyebutnya, Nyebutnya apa? Nggak apa-apa. Siapa tahu kita punya sebutan beda. aku nyebutnya pembagian pistol. Oh, pembagian pistol. Kalau Devi nyebutnya apa? Bagian ke bawah sih. Kan ke bawah dia. Pembagian ke bawah. Oke, kalau saya biasanya nyebutnya sebagai pembagian porografit gitu ya. Nah, di sini kan ada 3 per 10. Berarti pembilangnya yang di sini kan. Oh, 3 iya. dibagi 10. Kayak gitu kan ya. Hmm. Nah, Iya, Kak. 3 dibagi 10 nggak bisa kan? Kurang kan nilainya? Halo? Kurang nggak nilainya 3 dibagi 10? Kurang. 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 Nah, karena kurang harus ngapain? Harus pinjem 0 kan? Nol. Pinjem 0. Nah, ketika pinjem 0, dia akan tumbuh 0 dulu gitu kan ya. Jadi 0 koma gitu. Karena kita udah pinjem 0. Nah, sekarang 30 bisa nggak dibagi 10? Bisa. Ya. Bisa. Nah, berapa 30 dibagi 10? 3. 3. 3. 3 dikali 10? 30. Kita kurangkan 30. 0. Maka kita akan menghasilkan 0,3. 3. Sampai sini paham nggak? Paham.
Oke, kalau yang Ya, 7 per 10 berarti gimana? Sebelum dapat nilainya deh. Berarti 7 dibagi 10. 10. 7 10. nggak bisa, berarti kita harus Nggak bisa pinjam pinjam. 1, gitu kan ya? Iya, Kak. Nah, 70 dibagi 10 berapa hasilnya? 7. 7. 7. Oh, 7. 7. Oke, 7 dikali 10 itu adalah 70. Berarti 10. kita dapat 7 per 10 itu 0,7. 0,7. Paham? Mudah nggak? Mudah. Mudah ya? Oke. Bisa nggak kira-kira kalau nanti ada pertanyaan bentuk lain? Bisa mungkin, Kayaknya Kak. bisa. Oke, kita coba bukan persepuluhan. Di sini hanya bentuk tes dari kakak aja untuk melihat kalian progresnya ya. Kalau 2 per 3 bisa dibentuk desimal nggak? Kira-kira. Bisa. 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 Kalau Mungkin. kita pakai cara kayak gini kan nggak bisa kan ya dibagi 10 kayak gini kan lebih enak. Tapi kalau yang ini caranya sama. Berarti 2 dibagi 3. Berarti kan 3. 2 dibagi 3 nggak bisa, kita harus pinjam 0,1 gitu 0,1. kan ya. Nah, sekarang 20 dibagi 3 kira-kira bisa nggak? Bi. Nggak bisa. Bisa. Sisa Eh, tapi kan. Berapa? iya. Ya. Perkalian 3 kali 6. berapa yang mendekati 6? 6. Oke. 6 6. sepakat? Oke, Kakak. 6. Apakah 6 kali 3 berapa? 18? 18. 18. Kita kurangkan kan kalau pembagian kayak gini. 20 kurang 18. Sisa 2 kan? 2. Nah, Hmm. karena 2 nggak bisa dibagi 3, kita bisa pinjam 0 lagi. Nah, ketika pinjam 0 lagi, kita nggak perlu nambahin 0 lagi ya di sininya. Itu Hmm. aman. Itu memang berlakunya seperti itu rumusnya. Jadi nggak apa-apa. Nggak usah ditambahin 0 lagi. Karena kita sudah punya koma di sini, jadi dia kita bisa pinjam 0 ini sampai berapapun. Sampai kita maunya ngambil berapa digit di belakang koma. Nah, sekarang ada sama lagi, 20 lagi. Berarti 6 lagi kan? 6 kali 3, Ya. 18. Sisanya 20. Dan seterusnya akan seperti itu kan ya? Nah, karena dia nggak habis, selalu sisa 2, maka kalau kita mau ngambilnya 3 digit di belakang koma, kita langsung ambil angka terbesarnya, yaitu tuh 7. Satu digit setelah 6. Naik 1 tingkat. Kalau ngambil 2 digit doang gimana? Berarti 0,67. Gitu ya. Kalau ngambil 3 digit, 667. Kalau ngambil 4 digit, gimana? Berarti 0,6667. Ini 7. adalah bentuk pembulatan namanya. Kebayang. Kebayang? Kebayang, Kebayang Kak. nggak? Kebayang. Kayak ada lagi nih. Misalkan kalau tadi 2 per 3, sekarang kakak mau 3 per 4. Berarti kalau 3 per 4 gimana? 3 dibagi 3 dibagi 4. 4 kan? 4. Oke. Bisa nggak? Harus pinjam 0. 0. 0. Nah, 30 dibagi 4 bisa nggak? Bisa berapa? Bisa. Bisa. Perkalian berapa kira-kira? Perkalian 7. 7. 7. 7 kali 4 berapa? 28. 20. Eh, iya ya. 8. 28. Berarti ini sisanya berapa? 2. 2. 2. Nah, 2 ini nggak bisa kan dibagi 4. Kita pinjam lagi nolnya. Nggak apa-apa. Nggak harus nambahin 0 di atas kayak tadi konsepnya. 20 bagi 4 sekarang berapa? 5. 5. 5. 5 kali 4, 20. 20. 20. Kita kurangkan 0. Habis kan? Hmm. Nah, kalau bentuknya langsung 0 kayak gini, ya udah kita cuma dapat 2 digit ini aja. Ini aman, lebih sederhana. Kalau udah hasilnya 0, dikurangkan hasilnya 0, habis gitu ya pembaginya. Itu it's okay gitu ya, nggak masalah. Dan kita tandanya sudah mendapatkan hasil paling akhir gitu ya. Berarti ini kita akan mendapatkan 0,75. 5. Bisa? Bisa ya? Bisa, Cara Kak. membuat desimal dari bentuk pembagian. Oke? Oke, Kak. Oke, cara bacanya ini 0,3 kalau dia bentuknya 3 per 10-an gitu ya. Nah, lanjut, kita akan mengingat pecahan lagi. Kalau tadi per 10-an bentuknya kayak gini, kita akan coba yang per 100-an. Kalau
Kak Ditra punya 35 dari 100 bagian yang diarsir, dicontohkan pada gambar ini, gitu ya. Ada 35 yang diarsir, ini yang warna hijau, yang diarsir. Maka kita akan memperoleh 35 per 100 bagian. Nah, ini dapatnya juga 0,35. Asal muasalnya itu sama. 35 dibagi 100. Itu kan ya? Terus Nah, karena ini 35 nggak bisa dibagi 100, tadi kita syaratnya apa? Pinjem 0, Demi 1. nol. tuh Nah, sekarang 350 bagi 100 berapa? 3 di Tiga. kan? gali Tiga. 3 kali 100, 100 Plus 300, sisa 50. Nah, 10. 50 pinjem 0 satu lagi. Berarti 500 dibagi 100 itu 500 adalah 5. 5. 5. Maka kita 5 kali 100, 500, kita kurangkan sisanya Nol. 0. Maka kita akan memperoleh 35 per 100 itu adalah 0,35. 5. Nah, di situ ada notes-nya. Angka 3 itu menunjukkan persepuluhan, gitu ya. Angka 3 yang ini menunjukkan persepuluhan, sedangkan 5-nya itu menunjukkan perseratusan, gitu ya. Sedangkan 0 ini satuan, gitu ya. Oke? Nilai tempatnya aman. Aman, Kak. Jadi aman. yang paling tertinggi satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Aman? Aman nggak? Oke. Ada contoh lagi nih sebagai tes pemahaman dari definisinya. Misalkan Kak Ditra nggak mau pakai 100 gitu ya. Bentar, lagi cari angka yang mudah. Kira-kira berapa kalau itu 35 per 100 kan 100 kalau lebih gitu. Harusnya tetap bisa. Oke, misalkan 36 per 144. Ini juga kan bisa dibuat desimal kan ya teman-teman? Ya nggak? Iya, bisa. Nah, caranya gimana? Kayak tadi, 36 dibagi 144. 144. Bisa nggak 36 aja? Nggak bisa, jawabannya gitu kan Nggak ya? bisa. Kita harus Iya. pinjam 1 0. Oke, berarti 360. Di sini Nol. ada 0, koma gitu kan ya hasilnya. Oke, kalau 360 sama 144 yang mendekati berapa? Perkalian berapa? Kalau 3 lebih nggak? Lebih ya kalau 3. Lebih, Kak. 2 Dua, mentoknya 2 ya. 2 2. kali 144 berapa? 144 tambah 144. 280. Oke, 288 288. 288. Kita kurangkan. Berapa coba? Hitung. 360 dikurang 288. 72, Kak. 72. Oke. 72. Sama. Davi juga dapat segini. ya. Oke. 72 dibagi 144 nggak bisa. Berarti kita 702. 20. 20. Nah, kalau 720 bisa nggak dibagi 144? Coba cari perkaliannya 144 dikali berapa yang hasilnya 720. Harusnya ada sih. Kira-kira kali berapa? Kali tadi kan kalau Kali. dikali 2, 288. Tambah 288 Kali 5. Kali kali 5. 5 ya. Iya. Ya. Iya, Coba Kak. 5 kali 4, 0, simpan 2, 5 kali 4. 22, 2. 5 kali 7. Oh iya benar, 5 ya. Berarti 5. Ini 720. Kita kurangkan 0. Berarti 0. 36 per 144 desimalnya adalah 25. 0,225. Bisa sampai sini? Bisa, Paham Kak? dengan Bisa. konsepnya? Konsepnya ya, Paham. konsepnya. Paham ya? Jadi 36 per Paham. 144 itu adalah 0,25. Caranya 25. pakai pembagian ini. Oke, kita next ya. Kalau sudah paham dengan konsepnya. Nah, kalau kita sudah paham dengan konsepnya, kita akan baca tempatnya. Tadi kakak udah singgung, kalau 0 itu sebagai satuan, koma itu tetap koma,
Sedangkan angka 3-nya itu disebut persepuluhan dan 5-nya perseratusan. Maknanya apa? 0,35 itu adalah hasil penjumlahan. Dari 0 ditambah 3 per 10, karena kan ini persepuluhan ya, berarti nilainya 3 per 10, dan 10 perseratusan, berarti 5 per 100. 100. Oke, kalau kita menjumlahkan penyebut beda, 3 per 10 ditambah 5 per 100, kemarin caranya gimana? Kita samakan penyebutnya gitu kan Penyebutnya. ya? Nyebut Oke, Ya, Kak. penyebutnya kita bisa ambil 100 gitu kan ya? 100. 100 Iya. bagi 10, hmm, 10 kan? 10. 10. 10 dikalikan 3, hmm, itu adalah 30. 30. Ditambah karena ini tetap 30. per 100 berarti 5. Tetap gitu kan 5. ya? Oke, berarti ini hasilnya nanti akan jadi 35 per 100 seperti ini. Gitu. Jadi 35 asal per muasalnya 100. itu seperti ini. Asal muasalnya seperti ini. Paham? Paham nggak? Um, Paham. Paham ya? Jadi angka ini dapatnya dari mana? Dapat dari sini, dijumlahkan ini, dijumlahkan ini. Kita sederhanakan, penyebutnya kita samakan, maka kita akan memperoleh bentuk ini. Gitu ya. Nah, cara membaca bilangan desimal dengan benar gimana? Cara membacanya 0,4. Berarti ini 0,4 atau 4 per 10-an. 0,04 gitu. Jadi nggak boleh 0,04. Itu nggak boleh. Jadi ini tuh adalah angka 0. Kadang masih nyebut kosong nggak ini? Ada yang nyebut kosong, Mas Yan? Enggak, Kak. Jadi nggak ya. Jadi kalau 0. baca nomor telepon kayak gimana? Ayo, baca nomor telepon biasanya kalian gimana? 08. 8. Oke, harusnya 8. 08. 08. 08 ya. 08. Ingat-ingat besok kalau mau beli pulsa, bilang ke kakak kasirnya berapa nomor teleponnya 08. Jadi nggak ada 08. angka kok kosong. Kosong. Oke, kosong itu ya misalkan ruangannya kosong, keadaannya kosong, pikirannya kosong kayak gitu ya. Oke, sekarang dapat hal baru kan? Oke, kita next dulu. Lalu kalau 0,04 ya dibacanya demikian, 0,04 atau 4 per seratusan. Sedangkan kalau ini dibacanya 1,25, bukan 25. Coba sekarang gantian antara Davi dan Sakila boleh on mic gitu ya. Baca ini bergilir. Yuk coba Davi ini berapa cara bacanya? 0,6. Yang ini 0,06. kalau yang ini 2,75. kalau Sakila next, good ya. Gitu cara bacanya. Sakila ini cara bacanya. 0,9. Oke, kalau yang kedua, 0,09. oke, terakhir yang ketiga bacanya. 3,40. Tiga Ayo, koma empat nol. 40. Oke, jadi kalau di belakang koma semuanya bacanya satuan gitu ya. Persatuan gitu. Nggak boleh ada puluhan. Oke? Oke, Kak. Oke, ini tetap dibacanya 40. Oke, sip. Good. Cara bacanya udah oke. Kita next. Nah, desimal itu adalah senilai. Kenapa? Contohnya ini, 0,5 itu akan sama dengan 0,50 yang sudah Kak Ditra jelaskan di awal. Jadi nolnya itu bisa dianggap hilang gitu. Contohnya apa? Kalau 5 per 10 nilainya 0,5 yang diarsir 5 dari 10 bagian. Perbandingannya dengan 50 per 100 itu juga 0,550. Sama-sama setengah bagian kan? Ini setengah gitu kan ya? Ini setengah, ini juga setengah bagian gitu kan ya? Nah, makanya dia disebutnya sebagai desimal yang senilai, yang kakak tadi sebutkan di awal. Karena 5 per 10 itu akan sama dengan 50 per 100. Dengan cara kita sederhanakan sama-sama dibagi 10. Maka hasilnya 10. nanti akan jadi 5 per 10. 10. Gitu ya.
konversi sekarang. Kalau tadi kita sudah belajar yang senilai, kita akan mengonversi pecahan ke desimal. Aturannya, untuk penyebut 10 dan 100, kita cukup menggunakan trik ini. Kalau dia 10 dan 100. Jadi kalau dibagi 10, bilangan apapun itu yang sifatnya adalah satuan, syaratnya apa? A-nya kurang dari 10. Berarti berlaku ketika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. 9. Nah, ini boleh pakai cara yang ini. Jadi 9/10 berarti 0,9. Kita cukup tambahkan satu digit di belakang komanya, gitu ya. Jadi 0, sesuatu yang diminta. Kalau per 100, 0,0 sesuatu yang diminta. Ada dua digit di belakang koma. Sedangkan kalau AB per 100 itu berarti 0, AB. AB-nya Iya. bebas. Contoh 7/10 itu adalah 7/10-an, desimalnya 0,7. Kalau 7/100 itu 0,07. Dan kalau 70/100, 0,70, atau sederhananya atau pecahan senilainya adalah 0,7. 7. Nah, terakhir ini ada contoh baru nih. 125/100. 125 itu kan lebih dari 100 ya. Karena dia lebih dari 100, otomatis bisa dibagikan walaupun dia sisa satu gitu ya. Caranya gimana? Sama. 125 dibagi 100. Pertama kan kita 100. satu tuh ya. Kita punya satu gitu kan. Satu kali 100, 100. Gitu kan ya. Kita 100. kurangkan, Terus berarti kita akan mendapatkan berapa? 25. 25. 25. 25. Nah, 25 ini bisa nggak dibagi 100? Nggak bisa. Nggak Nah, bisa. karena nggak bisa, kita harus pinjam 0 kan? Hmm. Nah, ketika pinjam 01 di sini, kita cukup tambahkan koma saja. Nggak perlu menambahkan gini, 1, 0, koma. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, nggak perlu. Jadi kalau di depannya sudah ada satuannya 1, cukup tambahkan koma aja ketika pinjam 01, gitu ya. Nah, artinya apa? 250 sekarang bisa nggak dibagi 100? Bisa. 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 Berapa yang mendekati? 2. 2. 2. Berarti 1,2. 2 kali 2. 100 itu 200. Terus Sisa Terus 50 50. kan? Nah, karena ya, sisa 50, kita harus pinjam 01 lagi. Biar bisa kita bagi lagi. Berarti 500 dibagi 100 itu adalah 5. 5. 500 itu kita kurangkan, sisanya 0 kan? 0. Oke, sampai sini bisa dipahami triknya? Bisa, Kak. Bisa. Oke, sip, sip. Dari Davia sama Sakila ada pertanyaan? Tidak, Kak. nggak Oke, ada Kak. kita next dulu ya. Caranya gimana? Ada caranya sebenarnya. Hitung dulu banyak angka di belakang koma. Jika satu angka, gunakan penyebut 10. Kalau dua angka, pakai penyebut 100. Berarti kalau tiga angka, pakainya apa? 1000. 1000. Oke, kalau ada empat angka, 100.000. 10, Puluh ribu. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi dia berurutan. Nah, lalu yang terakhir kita akan menyederhanakan jika diperlukan kayak gitu ya. Contohnya ini ada 0,8, ada 0,35, dan ada 1,225. Nah, kalian udah pernah kenal ini belum? Bentuknya kayak gini. Ini disebutnya apa? Pecahan Campuran. Oke, Campuran. disebutnya sebagai pecahan Campuran. campuran Ukuran. gitu ya. Nah, bentuk ini itu akan sama dengan tadi bentuk dari berapa? 125 per 100 gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. 4 kali 1, 4 kali 4 kali 1, 4 tambah 1, 5 gitu kan. Jadi sebenarnya itu bentuknya 5/4 gitu. Oke, kita akan membandingkan sekarang. Kalau tadi kita sudah mengonversi, kita akan mencoba membandingkan desimal. Kira-kira
Manakah yang lebih besar? 0,35 atau 0,5? Pertama, caranya kita cek dulu angka di belakang komanya. Angka di belakang koma ada 35 dan juga 5. Nah, 5 di sini jangan terkecoh ya teman-teman. Kalau 5 di sini digit belakangnya pasti 0 kan. Cuman tidak terlihat gitu ya. Nah, artinya kalau teman anggap kita lihat dulu angka yang pertama muncul. 3 sama 5 besar mana? 5. 5. Nah, Berarti 3 itu lebih kecil dari 5. 5. nah, Hal itu akan sama dengan 35 selalu lebih kecil dari 5 ketika 5. dia ada nah, di belakang desimal. Gitu ya. Desimal. Coba Kak Ditra tes. Kalau bentuknya diubah jadi 355 sama 0,45, kira-kira tandanya kecil dari, besar dari, atau sama dengan? kecil, kecil Tebak dari, aja dulu. Kecil dari. Kecil dari. Jadi kecil dari ya jawaban yang benar. Kenapa? Kok bisa kecil dari? Ini itu sebenarnya lebih kecil daripada ini. Jadi yang dilihat itu angka pertamanya yang muncul, bukan dia ada berapa banyak. Karena kan ini bukan ratusan, ini kan per seratusan gitu ya. Jatuhnya kayak udah per ribuan. Sedangkan yang ini angka digit pertamanya 4. Jadi yang kita bandingkan itu angka awalnya dulu. Kalau tiganya itu ternyata lebih kecil dari 4, berarti nilainya juga lebih kecil gitu ya. Nilai 0,355 itu lebih kecil dari 0,45. Oke? Jadi jangan terkecoh, walaupun di sini cuma 2, bukan berarti dia angkanya lebih kecil, itu bukan gitu ya. Ada contoh lagi, 0,625 sama 0,75. Besaran yang mana? Besaran yang 0,75. Besaran yang 0,775. Yang 5. ini lima, lebih besar, Besar. gitu ya. besar, Karena angka di belakang setelah komanya itu ini 7, ini 6. Jadi perhatikannya angka pertama yang muncul dulu deh. Terus kalau sama gimana? Cek angka keduanya. Nah, contoh yang sama misalkan gini, 0,625 sama 0,635. Berarti cek angka keduanya. Yang ini kan udah sama. Kita cek 2 sama 3 besaran mana? 3. Berarti ini yang lebih besar. Besar. Gitu ya. besar. Oke, kebayang? Kebayang, Kak. Enggak, Oke, sip. Kalau sudah kebayang, kita next dulu. Ini ya, cara membandingkannya tadi itu. Cek bagian satuannya terlebih dahulu. Bandingkan persepuluhan, baru nanti bandingkan perseratusan. Boleh tambahkan 0 di belakang agar jumlah angka di belakang koma itu sama. Itu nggak masalah gitu ya. Contohnya ini, 0,6 dan 0,29. Kan kalau kita cek persepuluhannya besarannya 6, berarti tandanya lebih besar dari. Kalau kurang yakin, boleh angkanya itu ditambahin 0. Karena kan ini pecahan senilai kan. Jadi nggak masalah kalau kita mau nambahin 0 di belakang komanya. Pecahan senilai. Jadi it's okay, no problem gitu ya. Itu yang tadi sudah dibahas di sini. Kalau ini secara tulisan teorinya. Nah, berikutnya, dari desimal yang bentuknya kita sudah bisa tentukan besar dari, kecil dari, atau sama dengan, kita bisa juga membandingkannya menggunakan garis bilangan. Asal muasalnya bagaimana? Bilangan yang letaknya lebih ke kanan, kalau di garis bilangan itu berarti nilainya lebih besar Lebih kan ya? besar. Jadi semakin ke kanan itu semakin besar. Kalau Besar. diminta disuruh diurutkan, berarti ya bisa kita mulai dari 0,15, 0,5, 0,05. Kalau diurutkan jadinya gimana? Ayo, ada ide nggak? Kalau diurutkan, berarti dari yang terkecil. Coba tebak dulu yang paling kecil 0,05. yang mana? 0,05. 0,05. Setelah itu 5, berapa? 0,15. Eh, ayo, 0,15, 0, berapa? Satu, 0,15, 1,5. 0,15. Oke, untuk berikutnya. 0,5. 0,5,
0,5. Berarti kan 0,05 itu ada di sini, gitu kan ya. Terus di sini nanti 0,15 dan di sini ada 0,5 gitu ya. Ini 15, sorry. Nah, kurang lebih kalau titiknya digambar di garis bilangan seperti ini. Paham? Paham ya? Paham, Kak. Paham nggak? Devia Mahasakila, ada pertanyaan apa? Paham, Kak. Oke, kita next. Kalau mengurutkan desimal, contoh terbesar terkecil, berarti 0,9, 0,09, 0,19, dan 0,91. Pertama, itu lihat dulu angka terbesar di belakang seluruhnya. Gitu ya. Nah, setelah ada angka terbesar, ada 90, ada 91. Berarti 91 lebih besar kan? Besar. Besar. Maka urutannya kita prioritaskan 0,91, 0,90, 0,19, dan 0,09. Jadi jangan 9. terkecoh, walaupun di sini ada satu, satu itu kan lebih besar dari 0. Sama halnya kayak tadi, 0,90 dengan 0,91. Ini harusnya lebih ke kecil gitu. Karena kita lihat ininya sama, baru kita lihat angka keduanya di belakang koma, mana yang lebih besar. Oke? Kebayang? Bisa? Bisa nggak? Bisa, Kak. Oke. Sekarang, kalau sudah ini, dari tadi kita teori mulu ya. Ya, karena Oke. biar teorinya paham dulu, nanti habis ini kita ada soal. Enggak. Tenang aja. Oke, yang terakhir, kita akan menjumlahkan lalu pengurangan. Nah, kalau penjumlahan desimal itu syaratnya yang perlu Sakila dan Devi lakukan itu sejajarkan bentuk koma. Kenapa kalau harus disejajarkan? Karena dia punya nilai tempat yang beda-beda. Nggak boleh diacak nilai komanya. Jadi ketika menjumlahkan, tanda komanya harus sejajar. Jika perlu, tambahkan 0 di belakang koma. Karena itu tidak akan mempengaruhi apapun, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan 0,3, mau ditambahin nolnya banyak, itu nggak ngaruh gitu. Biar terlihat sejajar gitu kan. Biar nggak kesulitan. Contohnya ini, 0,3 dan 0,03. Berarti kan gini, 0,3 ditambah 0,03. Gitu kan ya? Iya, Kak. Bukan berarti 0,3 itu diginiin 0,03. Itu salah gitu ya. Kalau caranya kayak gini, itu salah. Harus sejajar, benar-benar sejajar. Satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan. Ratusan. Maka kalau ini kita jumlahkan kan ini kita tinggal kasih 0, 0 tambah 3, 3, 3 tambah 0, 3, komanya tetap, nolnya kita turunkan. Jadi 0,33. 3. Awas, salah. Kalau 0,3 ditambah 0,03 itu 0,06. Itu salah. Kalau pakai cara Salah. ini kan hasilnya bakal 0,06 kan? Nah, Itu salah ya. nah. Jadi kalau mau menjumlahkan ataupun mengurangkan, itu harus benar-benar sejajar komanya. Coba, kalau paham, kakak tes. 0,935 ditambah 0,85. Berapa hasilnya? Berarti gimana? 0,935 ditambah 0,855. 5. Berarti berapa tuh hasilnya? 1,785. 1,785. Di Pertama 5 dulu, kita tulis ya gitu kan ya. 5. 3 tambah Iya. 5, 8. 8. 8, 9 tambah 8 9 itu tambah tuh 8. 17. 17 kan? Simpen 1 17. di atas, berarti 1,785 nih. 785. Sama. Oke, bisa ya? Bisa, Kak. Ada pertanyaan dulu? Belum? Enggak ada, Tidak, Kak. Kak. Oke, pengurangan juga sama. Kita bisa menggunakan nol bantu gitu ya. Jadi kalau ada 0,5 liter air, air diminum 0,15 liter. Berapa sisa airnya? Ya sama halnya, 0,5 dikurang 0,15. Kita pakai nol bantu di belakangnya, biar kita nggak terkecoh. Jadi 0,50 dikurang 0,15. Ya udah, 10 dikurang 5 itu adalah 5.
4 dikurang 1, karena kan ada dipinjam 1, berarti sisa 4, 4 kurang 1, 3. Berarti sisanya 0,35. Oke? 5. Oke, Hmm. Kak. Oke, kalau pengurangan kita cukup seperti itu buat membantu kita mengurangkannya supaya lebih akurat. Contoh, mengubah pecahan ke desimal. Tadi kita sebenarnya sudah sering banget bentuknya gitu ya. 45/100. Berarti kalau pakai cara Porogafit, 45 dibagi Bagi 100. 100. Berarti kan ini Dipinjem. 0,450 kan? Kita pinjam Iya, 0 Kak. dulu. Berarti kalau 450 dibagi 100 itu adalah 4 4. kan? 400 kita kurangkan sisa 50. 50. 50 Empat. pinjam 01 lagi, 500 bagi 100 itu 5 5. kali 100, Lima. 500, 0 gitu ya. Bisa cara yang ini? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Sedangkan kalau yang ini itu bisa kita buat kayak tadi 125/100 gitu ya. Atau bentuknya jadi 1/25/100 itu juga boleh gitu ya. Oke, sekarang ada contoh kedua. Ibu membeli buah seberat 0,75 kilogram. Ayah beli buah seberat 0,8 kilogram. Siapa yang paling berat beli buahnya? Itu adalah Ayah. ayah ya. Ayah. Saya. Dimana berat punya ayah 0,8, punya ibu 0,775. Jadi Lima. punya ayah lebih lebih berat. Ada lagi nih, total panjang pita. Davi punya 0,3 meter, sedangkan Sakila 0,03. Kalau di total berarti caranya seperti ini, 0,3 ditambah 0,03. Hasilnya 3. 0,33. Ini kalau Iya. dibentuk soal cerita. Nol koma tiga Jadi tiga. sebenarnya nah, yang kita pelajari di sini bisa dibuat soal cerita jadi kayak gini, gitu ya. Ini ada lagi yang tadi 0,5 liter air diminum 0,15 sisanya segini gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita ke latihan, paham materinya? Paham, Kak. Paham ya? Tadi ada banyak ya. Ada desimal, ada persepuluhan, perseratusan, mengurutkan, dan membandingkan gitu ya. Oke, kita ada soal, nanti kita bahas bareng-bareng, tapi boleh dikerjakan dulu, ada 3 soal, ada bagian Devi, ada di bagian Sakila, secara eh, terpisah gitu ya. Coba dikerjakan, mungkin 3 menit kalau bisa. Coba dulu, bawa buku kan sama alat tulis di sampingnya. Kalau, Kak. Oke, coba boleh Oke, kerjakan Kak. dulu. Kalau sudah, boleh langsung bilang ya, Kak, sudah gitu.
Udah, Kak. Oke, kita tunggu Sakila ya. Udah, Kak. Oke, kita kerjakan yang punya bagian Davi dulu ya, nanti kita baru Sakila. Oke, 12 per 100 nilainya berapa? 0,12. Oke, 0,12. 0,12. 12. Oke, diperoleh dari 12 dibagi 100. 100. 0,120 kan ya? Berarti dapat Ya. 1 kali 100, Tuh. 100, sisa 200 kan dua ya? puluh. Hmm. Nah, berarti 200, 0. Oke, good, benar. Dari sini Sakila paham caranya? Paham, Oke, Kak. nomor satu. Oke. Yang nomor dua, 0,72 sama 0,8 lebih kecil, lebih besar, sama dengan. 0,72 lebih kecil. Oke, lebih kecil. Nomor tiga, 0,45 ditambah 0,20, 0,65. 0,65. Oke, good. Ini tinggal dijumlahkan seperti biasa. Sakila bagian ini paham? Untuk yang Paham, bagian Kak. Devi. Oke, coba kita Paham. sekarang kerjakan bagian Sakila. 5 per 10 hasilnya berapa? 0,5. 0,5 diperoleh dari 0, ini 50 kan ya jadinya ya. Iya, Kak. 5 kali 10, 50. 0. Oke, tip 0,5. Devi paham? Paham, paham Kak? Paham. Oke, ini urutannya berapa Sakila hasilnya? Yang pertama itu yang terkecilnya 0,05. Oke, Terus ini yang pertama. kedua, Yang kedua. terus yang kedua 0,15. Oke, yang kedua. Terus yang ketiga. Yang Ini ketiga kan ya. 0,5. Iya, Kalau nomor 3, 0,060 dikurang 0,25. Hasilnya berapa? 0,35. 0,35. Devi 35. paham cara yang untuk bagian Paham Kak? Sakila? Oke, sip. Lancar ya? Paham. Oke. Ya. Oh, sudah lancar. Kita next. Oke, ada quick check one. Pilih jawaban yang tepat. Bentuk desimal dari 9 per 10 bisa jawab cepat A, B, C, atau D. 0,9 B. B. B, B. oke. Bentuk pecahan dari 0,34. 3400. A. Eh. B, A, B. R, B, B. alfa atau beta? B. B, B. beta. Oke. B. B. Manakah yang benar? A, B, C, atau D? 0,4, B. 0,004, 0,40, 0,4, 0,07, B. B. 0,7. Yang B. 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 Oke, good. Jawabannya yang B semua ya. Ya. Oke, sekarang 4 per 10, 6 per 10, 45 per 100, 7 per 100, dan 80 per 100 boleh dicobain. Harusnya 2 menit oke gitu ya, pakai cara yang pembagian seperti ini. Saya contohkan lagi. 4 bagi 10 berarti kan 0,44 gitu ya. Oke, kita kurangkan 0. Nah, hasilnya 0,4. Coba kalian cobain untuk yang nomor 2, 3, 4, 5. Baik, Sakila atau Devi, 4-4-nya harus coba. Oke? Kalau bisa cepat 2 menit. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Buat tes kelancaran dari konsepnya. Udah, Kak. Oke, kita tunggu Devi. Saya Kak. Oke, kalau begitu, nomor 2, 6 per 10 dapat Dapat 0,6. 0,6. 0,6. 45 per 100. 0,45. 0,45. Oke, 0,45. 7 per 100. 0,07. 0,07. 07. 80 per 100. 0,80. 0,80. 80. Atau 0,8. 8. Oke, paham? Paham, Kak. Paham, Oke, Kak. sekarang tuliskan dalam bentuk pecahan. Boleh disederhanakan jika bisa. Di sini, Kak Ditra akan contohkan satu. 0,2 berarti 2 per 2 per 10. 10. Sedangkan kalau yang 0,25 itu berarti 25 per 100. Gitu 100. kan ya? Nah, ini bisa Ya, Kak. disederhanakan sama-sama dibagi 2, 25. 5. 5. Berarti 1 per
4. 4. Empat. Nah, teman-teman silakan cobain 2, 3, 5, 6 dari dua contoh yang sudah diberikan. Jadi kalau satu angka di belakang koma penyebutnya pakai 10, kalau dua angka pakainya 100 gitu. Udah Kak. Udah, Kak. Oke, sip. Kalau sudah, berarti dapatnya berapa? 0,7? 7/10. 7/10. 10. 0,05? 5/100. 5/100 dibagi 100. 5. Dibagi 5 ya? Kalau dibagi 5. 5 dapatnya jadi berapa? 1/20. 1 1 per per 20. 20. Oke. Kalau 0,40 dapatnya jadi 40/100. 40 per 40 per 100 100. Bisa disederhanakan dibagi berapa? dibagi 10. Dibagi 20. Dibagi 10. Bagi, 20. iya ya Dibagi benar-benar. 20. Bagi 20. 20 juga bisa. Nanti kita sederhanakan lagi deh. Kalau ini kan jadinya 4 per, 4 per 10 10. nah ini masih bisa lagi dibagi dibagi 2. Bagi 2. 2. 2. Jadi 2 per 5. 5. 5. Oke. Jadi kalau tadi dibagi 20 langsung itu juga oke. Sekarang yang nomor 6, 125 per 1,25. 100. 125 per 25 per 100. 100. Sama-sama dibagi 25. 2, 5. 25. 25 Berapa dapatnya? 5 5 per per 4. 4. 4. per 4. Oke. Bisa ya? Sa Ya, Ini gampang lah ya. 0,4, 0,4. Ini sama dengan sama dengan kan. 0,6 besar. Gitu kan ya? Ya. Ini ya kecil. Kalau yang nomor Kecil. 456 jadinya, sama dengan eh eh, ini Eh, ini besar 0,7 besar dari. besar dari. Kalau yang ini Kalau itu kecil kecil dari, kecil kecil dari. dari. Kalau yang ini Besar dari. kecil besar kecil dari dari. Besar dari. Besar, besar dari, besar dari. oh Karena ya kan besar 1, ini 2, ini 0 kan. Kita perhatikan 0 sama 2-nya. 2 lebih besar dari 0. Oke, Oh, bisa? bisa Bisa nggak? Bisa bisa ya. Oke, kita next. Urutkan. Ayo, coba dikerjakan dulu. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. 1 sampai 4. Nah, kalau sudah, bilang. Sudah? udah, Kak. Oke. ya Kak
Wait, bentar. Bentar ya. Yuk, kita next. Oke, yang nomor 1 jawabannya nol nol koma koma nol lima, nol lima nol nol koma nol koma koma, satu lima, satu lima terus nol 0,5. koma lima Oke, kalau yang nomor 2 Nomor 2 nol koma nol nol koma sembilan, nol sembilan terus 0,19, 0,19 oke, good. nol Terus koma sembilan 0,91, eh ya, sama 92 apa 91? 0,9 0,9 90 kan ya, 9. Oke. 0,90, Baru 0,90, oke 90. nol 0,91. 1 Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seru gak tapi kayak ini kayak dilatih cepet gitu ya? ya. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan Enggak, bilang Kak. ya. Kalau di Kumon ini ya, nggak boleh ya ngomong merek itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kalau kecepatan makanya bilang ya, takutnya kecepatan. Enggak fokus tadi, Kak. Oke, 1,05. Yang ini berarti urutannya yang mana? 1,01. 1,01. Oke, betul. Terus 0,05 05. 1,05. Oke, good. Lanjut. Berarti 1,15 ya. 15. Kena copyright nggak ini tadi? 5 1 Keceplosan. Nggak bisa diedit lagi. Ya udahlah. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 0,03 0,03. Oke, good. Terus 0,23 kan ya? 23. 0,23 Baru eh 32. 3 0,3 dulu. 3 dulu ya. 3 ya dulu. 32. 3 dulu kan 3 sama 0,32. 32. Oke, 0,32 0,32. Oke, sampai sini paham? paham Paham, Kak. Semoga nggak yang nonton kalian aja gitu ya. Nggak, maksudnya dari tim penilai nggak ngecek video. Oke, 0,45 ditambah 0,20. Oke, kita coba hit bareng-bareng. 0,45 ditambah 0,20. Berarti berapa? 5. 4 tambah 2. 65. Nah, 65. berarti 0,65. 65 Sedangkan yang ini tadi hasilnya 0,3 33. 33 Ini kayaknya diulang-ulang nih soal tadi. Oke, kalau yang sekarang 0,78 ditambah 0,8. 75 ditambah 0,8. 0,1. Eh, 7 tambah 5 8, 15 kan? 15. ya Berarti 1,55. 5. Oke, 1,55. 1,55 Good. Kalau yang nomor 4, 0,50 0,35. dikurang 0,15. Tadi ini udah ya, 0,35. 0,35. Oke. Kalau yang nomor 5, 1,25 dikurang Dikurang 0,4. 0,40. 5. 2 kurang 4 kan nggak bisa. Kita pinjam 1. 1 1. Pinjam 1 berarti 12 diambil 4. 8 8. Oke. Yang ini 0 kan, karena udah dipinjam 1. Berarti tetap 0,8 di 8 5. 5. Yang nomor 6, 2,05 ditambah 0,7. 5-nya turun, gitu kan ya. 0 tambah 7 ya tetap. 7, 2 tambah 0, 2. Berarti 2,75. 75. Bisa sampai sini? paham Paham? Paham, Kak? Oke. Sekarang ada soal cerita.
Ini bagian Davi, bagian Sakila, ini bagian saya. Karena kan ini nggak ada namanya. Terus yang ini kalian berdua, gitu ya. Nah, sini ada Davi, ada Sakila. Oke, saya contohkan untuk yang nomor 3. Sebuah botol berisi 1,25 liter air, digunakan 0,40 liter untuk menyiram tanaman. Berapa sisanya? Berarti yang nomor 3 itu cara membahasnya 1,25 dikurang 0,40. Berarti kalau pakai cara susun ke bawah, 1,25 dikurang 0,40. Kita kurangkan 5, tadi 12 diambil 4 itu adalah 8. Berarti kita akan 8. memperoleh 0,85 liter 85 air. air. Nah, sekarang tugas Sakila dan Davi masing-masing. Davi 1, Sakila 2, yang 4 dua-duanya ngerjain. Gitu. Oke? Ya, Kak. Oke. 2 atau 3 menit boleh. Harusnya masih gampang ini. Belum yang sulit. Udah, Kak. Oke. Sakila udah, Davi sudah? Udah, Kak. Oke. Jawaban Davi nomor 1 berapa? Jus apel 0,45. 1, Terus jus jeruknya 0,6. Berapa? 0? 1, 0,5. Oke, hasilnya adalah 1,005. Oke, 5. paham untuk Sakila cara menjumlahkannya? Aman Paham, ya? Kak. Ini orang beli jus segini banyaknya. Apa nggak kembung ya? Oke, nomor 2. Sakila hasilnya berapa? 0,3. Mendapat 0,55. tambahan. Oke, berarti 0,3 ditambah 0,25. Berarti 25. 0,55. 55. Paham untuk Devi? Paham, Kak. Oke, nomor Enggak. 4 sama-sama dapat berapa? Coba sebutkan. Aku Lebih yang lebih berat berat itu Sakila. tasnya aku. Tasnya Hmm. Sakila. Oke, good. Berarti sudah bisa ya. Oke. Oke, bilangan di antara dua desimal. Ada latihan cukup sulit nih. Tuliskan 5 bilangan desimal yang berada di antara 0,4 dan 0,5. Berarti bilangannya itu tuh yang ada di antara 0,40 dan 0,50. Gitu ya. Itu ada 0,41, 42, 43, 44, 45. Bisa juga 0,46, 0,47 itu juga boleh, 0,48 boleh, sampai dengan 0,49 itu boleh. Nah, apakah 0,405 juga ada di antara 0,4 dan 0,5? Boleh jawab secara singkat, iya atau tidak. Nanti Kak Ditra jelaskan. Tidak mungkin, Kak. Jawaban Sakila tidak. Jawaban Davi? Bentar. Hmm. Gak apa-apa, tebak aja dulu ya atau tidak. Nanti kakak jelaskan Ya, teorinya. Apa? kayaknya enggak. Nggak. Oke, jawaban keduanya tidak. Gitu ya. Jawaban yang benar itu adalah iya. Kenapa? Hmm. Alasannya gini. Ini kan ngebayanginnya kalian ada 3 angka ratusan gitu kan ya. Iya nggak? Nah, Iya, karena Kak. udah kebayang dari situ, sebenarnya dia juga ada di antara kelompok ini gitu. Jadi kan sebenarnya ada ini kan 40 kan kita punya, ya nggak? Jadi kalau kita punya garis bilangan, di sini ada 0,40, terus di sini ada 0,50, 0,405 itu kondisinya itu tuh ada di sebelum 0,41. Jadi ada di sini 0,405. Nih, masih ada 0, ada 5. Jadi walaupun 3 angka, kalau ternyata dia lebih kecil, kan kalau kita bandingkan 0,405 sama 0,41 tadi kita udah sepakat, kita cek dulu kalau ininya sama, kita cek angka keduanya kan? Iya nggak? Ya,
Nah, 0 sama 1 itu lebih kecil kan? 0 berarti lebih kecil dari 0,441. Karena dia lebih kecil Oke. dari, berarti otomatis dia ada di antara ini kan? Ada di tengah-tengah sini. Itu, ya nggak? Iya, Kak. Kebayang Ya, sekarang maksudnya? Bayang, Kak. Nah, jadi bayang. 0,405 juga itu ada di antara 0,4 dan 0,5. Oke? Ya. Kalau Kak Ditra minta lagi nih misalkan 0,495 masih ada di dalam lingkupnya nggak? Masih kan? Masih, Kak. Masih. Karena 0,495 itu masih ada di sekitaran di kecil dari 0,50 gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Sekarang ada latihan analisis kesalahan. Seorang siswa berkata 0,29 itu lebih besar dari 0,6 karena 29 itu lebih besar dari 6. Nah, ini contohnya kayak tadi. 409 lebih besar dari 41. 0,41, 0,409. Nah, ini tuh pernyataan yang salah. Gitu. Kenapa pernyataannya salah? Karena kita harus menggunakan nilai tempat dulu. Gitu. Kan nilai tempatnya berarti kalau kita kelompokkan, ada satuan, ada persepuluhan, persepuluhan, ada seratusan, Ratusan. gitu kan ya. Nah, kalau kita bayangkan dari angka ini, itu kan, berarti 0,29, terus ada 0,6. Nah, dari sini aja persepuluhannya 6 sama 2 lebih besar. Berarti 0,6 itu seharusnya lebih besar dari Ya, 0,29. 29. 9. Nah, sama halnya dengan yang ini. Sama yang ini. Berarti kan 0,40, terus di belakangnya masih ada 9. Yang ini 9. 0,41, gitu kan ya. Nah, ini sama, tapi Ya, yang ini membatalkan. Oke? mungkin. Oke, Ya, Aman Kak. ya? Oke. Aman. man. Selanjutnya, ada konteks dalam belanja. Belanja apel 0,75, jeruknya 0,8, anggurnya 0,45. Jika tas hanya disarankan membawa paling banyak 2 kilogram buah, apakah total buah masih aman di bawah satu tas? Jawabannya, kita jumlahkan dulu. 0,75 ditambah 0,8 ditambah 0,45, ternyata hasilnya 2,00. Sebenarnya masih aman, tapi tidak ada sisa kapasitas lagi. Jadi sebenarnya cukup atau Oh, ngepres gitu ya tas belanjaannya. Karena tas belanjanya cuma dikasih kapasitas 2 kilogram. Dan yang dibawa ini totalnya ternyata 2,0 kilogram juga. Gitu. Jadi sebanding. Otomatis gak ada ruang sisa. Sampai sini paham yang Paham, dipelajari? Kak. paham. Oke. Kalau paham, kita next. Oke, di sini akan ada satu contoh. Tadi terbantu yang nomor satu dulu. 3/10 dan 0,35. Teman-teman boleh ubah ke pecahan atau ubah ke desimal. Kalau Kak Ditra sukanya ubah ke desimal. Jadinya 0,3 dan 0,3. 0,35 0,35. lebih 0,35. kecil. Nah, teman-teman, cobain untuk yang nomor 2, 3, dan 4 gimana cara ngerjainnya. Itu ya, cobain dulu. Kak, nomor 3 itu 100 dikali 1 ditambah 25. Oh iya, benar. 1 dikali 100. Nah, nomor 3 itu gini. 100 kali 1 tambah 25. Jadi 125 per 100. 100. Ya, betul. Kayak gitu.
Udah, Kak. Oke, Udah, Kak. oke. Kita cek ya, bareng-bareng. Oke, nomor 2, 75/100. Kalian ubah ke desimal atau diubah ke pecahan? Aku ke desimal. Desimal. 0,75 dan 0,7, gitu kan ya? Eh, Iya, Kak. Tandanya apa? ya, Besar dari atau kecil dari atau Besar, sama dengan? besar dari, besar dari. Oke, besar dari. Kalau yang nomor 3, Besar desimal dari. satu satu besar. koma dua lima Oke, berarti ini besar 1,25 besar dari 1,22. Dua. Oke, kalau yang nomor 4, kalian gimana caranya? 8 tambah Penyebut, 5. penyebutnya, Penyebutnya jadi 100. penyebutnya Oke, 100. 5/100. Kalau gitu, kita samakan penyebutnya 100. 100 bagi 10, 10 kali 8, 80. Berarti dapatnya 10. berapa? 0,85. 85/100 kan ya? Iya. Ya, Oke, 85/100, 0,9. Atau bentuk sederhananya itu 0,85 dengan 0,9. Berarti tandanya berapa? Dari. lebih kecil. Kecil Kecil atau dari. lebih? Kecil dari. Lebih kecil Oke, dari. sip. Bisa sampai sini? Iya, Kak. Ya, Oke, ini ada teknologi yang bisa kalian pakai, ada kalkulator, ada spreadsheet yang kemarin sudah Kak Ditra kenalkan, ada GeoGebra, dan ada juga Grid 100 gitu ya. Tugasnya teknologi itu buat meriksa dan memvisualisasikan gitu ya. Jadi tetap proses berpikirnya tetap dari kita yang menghitung secara manual, konsepnya seperti apa, dan bagaimana cara mengerjakannya, kayak gitu ya. Jadi tidak semata-mata karena ada kalkulator, ya udah kita cari aja pakai kalkulator, ada spreadsheet, kita masukin aja ke spreadsheet, nanti ada hasilnya. It's big no kayak gitu ya. Karena kita harus memanfaatkan konsep yang kita pahami supaya kita menghasilkan sesuatu. Nah, dari yang sudah dihasilkan tadi, kita bisa cek jawaban kita benar atau tidak melalui keempat tools ini. Jadi ini namanya tools gitu. Kalian bisa manfaatin. Sesekali kalian coba buka yang spreadsheet yang udah pernah Ditra tunjukkan gitu ya. Ada banyak video tutorial gitu. Bisa dicoba. Oke, kita akan main game benar atau salah. Berarti kita harus cepat gitu ya, karena kita mau cek benar atau salah. Nah, coba dari kita nomor 1, 0,07 sama dengan 7/100. Benar atau salah? Benar. 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 Oke, alasannya tepat ya, di mana 7/100 juga nilainya 0,07. Iya. 0,6 sama Benar. dengan 0,60. Benar. Benar. Nah, oke. 0,3 ditambah 0,03 sama dengan 0,06. Salah. 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 Oke, 0,91 lebih besar dari 0,9. Benar. Benar. Nah, oke, 1,25 sama dengan 1 dikalikan 25/100. Salah. Eh, Ayo, Benar. benar atau Salah. Benar. salah? Benar, 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 Benar. benar, benar. Benar. Benar, Benar benar. ya. Oke, ini juga benar. Benar. Atau 125/100. Jadi 125/100 itu adalah pecahan campuran. Teman-teman kalikan ke sini, kalikan 100 kali 1, 100. Hasilnya baru dijumlah. Tambah. Jadi 100 ditambah Ya. 25 sama dengan 5. 125/100. Kayak gitu ya, cara buat pecahan campuran jadi pecahan biasa. Ya. Kalau yang nomor 6, 0,05 lebih besar dari 0,15. Benar atau Salah. salah? Salah. 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 Salah, gitu Salah. ya. Salah. Harusnya lebih ke Kecil dari. Kecil. kecil dari, gitu ya. Jawaban nomor 6 itu harusnya kecil, kecil dari. Kalau yang ini 0,33. Oke, oke, sip. Ada tugas, ada tugas lagi ya. Sebelum kita masuk ke diakhiri, gitu ya. Buka platform yang Learn Algonova yang link kakak kirimkan di setiap listen itu. Kita harus cek kehadiran dan juga presensi gitu ya teman-teman. Harusnya masih menyimpan ya.
Oke, sudah pada buka ininya? Wait, wait. Tadi belum buka. Oke, udah muncul ya? Udah muncul belum? Teman-teman buka juga ya? Oke, teman-teman buka juga. Nah, Davi yang kedua belum. Yang ketiga hari ini juga kerjakan ya. Oke, pelajaran dan jadwal coba pada ini. Sakila juga. Sakila bisa buka platform nggak? Itu gimana sih Kak caranya? Kan udah ada kirim linknya yang di grup itu kan, yang learn.algonova. Yang ini nih, copy aja, login. Nih, kakak kirim di kolom chat Zoom. Coba buka dulu, Ge. Kayaknya Sakila dari listen ke satu belum buka. Nah, ini tuh harus dikerjakan buat review kalian gitu. Sebenarnya ya pertanyaannya berulang sama aja. Ini Cuman, ini loginnya passwordnya pakai apa Kak? oh, lupa ya, bentar. Punya, bentar. Punya Sakila lupa passwordnya. Oke Kak. Lupa, oke bentar. Kalau Davi, aman? Aman Kak. Oke, ini ya, punyanya Sakila. Username-nya pakai yang AZZAHRA. Kata sandinya ini, I1831. Coba, coba Bentar login Kak. dulu atau coba disimpan. Oke, bentar Kak. Ya, udah belum? Udah kan? Oke, kakak mau kembali ke course dulu. Nah, kalau udah masuk, itu jangan lupa. Davi yang dua belum, yang tiga juga hari ini dikerjakan. Yang ini ya, ini tetap dikerjakan. Nah, ini tuh gunanya buat apa? Buat sistem penilaian kaditra. Jadi dari materi itu buat berpengaruh untuk next listen-nya kayak gitu. Nah, kalau ada request materi boleh dimasukin ke sini kayak gitu. Ntar selesaikan. Oke? Oke ya? Oke, Kak. Oke. Oke, itu tadi ada tugas. Jangan lupa. Mau screenshot sendiri atau nanti Kak Ditra yang screenshot kirim ke grup? Udah Kak, ada screenshot. Kan ya? Devi, bagaimana? Sudah? Apa Kak? Kak? Oke. Sakila udah bisa login ke platformnya belum? Belum Kak, kok gagal ya Kak? Gagal. Ada Kak? Boleh share screen nggak? Coba, Sakila share screen. Sebentar Kak. Hmm. Oke, udah muncul. Coba. Yang sign in. Nah, itu. Coba klik. Sign in to Algonova. Ini, nah, Nah, itu tuh yang learn.algonova.id. eh, 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 enggak. Yang tadi. yang Ke, ini. bener. Yang sign in. Nah, loginnya itu ini kan Nah, Kak. tadi apa? Ya, Zahra, Ra, 12.
Passwordnya I Kalau nggak 8 salah, 13. Iya bukan? eh, Tadi aku satu ngeliat tiga sih. ada ini nggak sih? Bentar-bentar. Wait, wait. 1831. I 1831. 1831. 31. Coba. Bisa. Nah, itu bisa kan? Oke. Hmm. Nanti coba kerjain ya Oke, dari Kak. yang listen satu, tapi yang utama yang tiga dulu. Karena biar ntar malam Kak Ditra bisa cek buat pertemuan Sabtunya kayak gitu. Oke, kalau Devi udah kerjain, Udah Kak. oke. Ya, semuanya bisa? Oke. Ya sudah, itu aja yang mau disampaikan dari Kak Ditra. Dari Devi sama Sakila ada pertanyaan? Udah, Kak. Ada Kak. Gimana? Paham untuk materi hari ini? Bintang Paham. satu Paham. 2 3. 1 2 3 ada di posisi mana? 1 2 3. 1 2 3 ada di mana? 3. Satu itu apa sih Hmm. kemarin? Lupa lagi. Satu itu kalau nggak salah kurang paham. Kalau dua itu mulai paham. Kalau tiga itu uh, latihan soal. Paham dan latihan soal. Oke, yang mana? 3, 3. 3. Tiga. Oke, berarti mudah dipahami ya. Oke, Iya, berarti Kak. listen keempat, insya Allah nanti kita pertemuannya kita coba. Bentar. Nah, ya nanti kita akan coba latihan soal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Udah ada, Kak. Kak. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita berdoa, menyudahi kegiatan belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya Kak Ditra mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Pelajari kembali, boleh lagi ditonton rekamannya ketika sudah tersedia nanti ya. Oke, Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Kak. Selamat Aku malam salam. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di hari Sabtu.